Oh, berarti iblis itu menggoda atas perintah Tuhan juga. Nah, tetapi kalian akan muter-muter garuk pantat, gak bakal bisa jawab dengan cara bagaimana Allah memberikan kemuliaannya pada setan. Apakah dengan sukarela atau ditipu oleh iblis? Dari mana? Dari mana dasar pijakannya Anda mengatakan bahwa Allah memberikan kemuliaan kepada setan? Ayo cepetan berikan jawab. Iya, dari mana kamu tahu? Halo, selamat pagi. Ya, pagi. Dari mana kamu tahu bahwa Allah memberi kemuliaan kepada setan? Ayo dong. Ini yang itu siapa sih gutak-gutuk? Kamu udah? Ya. Kok diam? Oh, sehat. Sehat, baik. Kok diam? Kenapa dengan Kang Agus sih? Kenapa Kang Agus? Kok diam? Dari mana kemuliaan itu diperoleh oleh setan sampai Anda mengatakan bahwa Allah memberikan kemuliaan kepada setan? Ya itu kan surat 38 ayat 82. Apa banyak bacanya? Iblis berkata, demi kemuliaanmu aku akan menyesatkan manusia. Nah, itu diberikan sukarela atau oleh tipu daya Itu ayat iblis? apa? Itu bagaimana bunyi ayatnya? Itu tadi saya udah ucapkan. Iya, Al-Quran apa itu? Surat ke-38 saat ayat 82. Apa yang kamu pahami dari ayat itu? Yang saya pahami adalah iblis menyesatkan manusia dengan Tuhan. Ya, di situ diterangkan qala fa bi izzati. Artinya demi kekuasaan engkau aku akan menyesatkan mereka semua. Demi kekuatan. Sebentar, kamu jangan dulu ngomong itu, Pak. Bang Juma lagi menjelaskan. Kamu diam dulu gitu loh. Saatnya kamu ngomong. Silakan Bang Juma. Ya, jadi di ayat ini iblis itu berkata, demi keperkasaanmu wahai Tuhanku dan keagunganmu, aku akan menyesatkan anak cucu Adam semuanya, kecuali orang yang engkau pilih dari mereka untuk beribadah kepadamu. Dan engkau jaga sehingga aku tidak mampu menyesatkannya, karena engkau tidak memberikan jalan untukku terhadapnya. Apa yang kamu permasalahkan di sini? Sementara kitabmu sendiri, Simon mengatakan, Allah mengizinkan Tuhan menyesatkan manusia. Atas dasar apa Allah memberikan izin kepada iblis? Silakan lu jawab, Bos. Oke, gampang. Nah, Tuhan kita itu bukannya Allah yang menciptakan robot yang harus patuh. Loh. Ya, Allah memberi kehendak bebas. Loh. Sekarang Anda teriaknya seperti itu. Ya. Itu belum selesai. Nah, ya, silakan dilanjut. Kenapa Simon? Oke. Kenapa Simon? Tunggu. Simon ingin Yesus selamat. Nah, itu juga suatu bisikan dari setan. Sebab setan tahu kalau Yesus sampai bisa membuktikan bahwa roh dalam dirinya adalah benar roh Allah, setan tidak lagi berdaya atas maut. Sebab Yesus telah mengalahkan maut. Nah, makanya itu dicegah oleh iblis. Apa nyambungnya di situ? Itu kan kitabmu Lukas 22 ayat 31. Simon, dengarkanlah, iblis sudah diberi izin untuk menguji kalian, untuk mencobai kalian. Seperti gandum dipisahkan dari kulit sehingga yang baik dipisahkan dari yang buruk. Ini Tuhanmu memberikan izin kepada iblis untuk menyesatkan manusia. Kenapa bisa Tuhanmu memberikan izin untuk menyesatkan? Tadi saya bilang, itu tidak menciptakan robot, tapi menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Nah, faktanya Yesus sendiri tahu bahwa iblis tidak ingin melihat Yesus tuh mengalami maut. Karena kalau misalnya
Yesus mengalami maut Ini- dan bangkit lagi. Ini jangan lari ke Yesus. Ini yang kamu harus permasalahkan. Tuhanmu yang roh binatang bertanduk 7 bermata 7 itu memberikan izin kepada pasukannya iblis untuk menyesatkan manusia. Jangan lari ke Yesus. Ini berbicara mengenai pertanyaan kamu tadi di dalam surah As-Sad ayat 82 itu, karena kamu nggak memahami Al-Quran. Jadi kamu tuduh sembarangan. Sekarang saya balik samamu. Kenapa Tuhanmu memberikan izin kepada iblis untuk menyesatkan manusia? Pertanggungjawabkan pertanyaanmu terhadap As-Sad ayat 82 itu. Silakan. Tadi saya udah ngomong Richard ya. Satu, iblis tidak ingin Yesus meninggal. Kenapa larinya ke Yesus? Ini berbicara mengenai Tuhanmu sesuai dengan pertanyaanmu terhadap Al-Quran yang kamu tidak ketahui. Saya sudah menjawabnya. Kala fabi izzatikal ugwi yannahum ajma'in. Di situ iblis mengatakan, wahai Tuhanku dan keagunganmu, aku akan menyesatkan. Jadi yang menyesatkan itu iblis, tapi di kitabmu Tuhan telah memberi izin kepada iblis untuk menyesatkan. Jawab. Ya, saya jawab. Tuhan kasih izin kepada setan untuk membunuh dia. Supaya apa? Supaya dia bisa buktikan hidupnya itu tidak tergantung pada Allah. Ngerti? Dalam Yesus ada roh. Kenapa larinya ke Yesus, Tompel? Ini kan membahas tentang manusia dicobai oleh iblis karena izin dari Tuhanmu yang roh-roh bertanduk 7 bermata 7 itu. Ini bukan mengenai Yesus, ini secara keseluruhan. Tuhanmu memberikan izin kepada setan untuk menguji kalian supaya kalian itu menyembah selain Tuhan. Kalau di dalam Al-Quran yang kau tidak tahu itu jelas dikatakan bahwa demi perkasaanmu wahai Tuhanku dan keagunganmu, aku akan menyesatkan anak cucu Adam. Jadi iblis sendiri ini yang akan menyesatkan, bukan diberi izin untuk menyesatkan. Kalau melalui dasar ayat As-Sad ayat 82 ini. Makanya hati-hati bawa ayat-ayat suci Al-Quran. Meski hanya terjemahannya, kamu akan terjungkil-jungkil nanti, terjungkil balik di sini. Sekarang kitabmu mengatakan iblis diberi izin untuk menyesatkan manusia. Ya, apa? Iblis itu untuk apa? Dia minta izin untuk apa? Membunuh Yesus, bukan untuk manusia. Kenapa larinya ke Yesus? Ini manusia yang dikatakan oleh kitabmu diberi kesempatan, diberi izin oleh Tuhanmu yang bertanduk 7 itu untuk menyesatkan manusia. Simon, dengarkanlah, iblis sudah diberi izin untuk menguji kalian manusia. Jadi Theosmu diberi izin untuk menyesatkan manusia. Silakan. Jangan cocok logi. Kamu tanya, Simon. Saya kutip, Simon. Fix pada Simon. Ya. Kenapa sih kata iblis ada dalam dirinya? Kamu jangan asumsi. Matius 4 ayat 8, bahkan Tuhanmu yang berupa manusia itu juga dicobai oleh setan, oleh iblis. Dan iblis membawa Tuhannya Agus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan iblis itu berkata kepada Tuhannya Agus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi iblis menyuruh Tuhanmu menyembah iblis. Jadi kalau kamu coba-coba untuk mendefinisikan terjemahan Al-Quran tanpa ilmu, siap-siap aja kamu terjungkil balik. Sekarang saya tanya, kenapa Tuhan senior memberikan izin kepada iblis untuk mencobai Tuhan junior? Jawab. Kamu bahas mana, Simon atau Matius 4 sekarang? Loh, ini semua cakupannya mengenai kitabmu. Makanya hati-hati kamu kalau kamu membawa terjemahan Al-Quran yang kamu tidak pahami. Karena kitabmu yang akan mengobok-obok kamu. Kamu akan disate sama kitabmu sendiri. Sekarang saya tanya,
Simon teriak kepada orang-orang yang ada pada Bani Israel kala itu. Iblis sudah diberi izin untuk mencobai manusia. Bahkan bukan cuman manusia yang dicobai. Tuhanmu yang berupa manusia juga dicobai oleh iblis atas izin Tuhan senior. Itu gimana kamu bisa menjelaskan itu? Perlu Mas Ako? Kita bicara tentang siapa? Simon atau Matius 4 sekarang? Ini berbicara mengenai Tuhanmu yang berupa roh-roh yang diutus ke bumi, yang bertanduk 7 bermata 7 itu menurut penglihatan rasulmu bernama Yohanes di Pulau Patmos. Ya, Tuhanmu memberikan izin kepada iblis untuk mencobai manusia, bahkan mencobai Tuhan junior. Nah, gimana kamu melakukan pembelaanmu? Silakan. Itu gampang lah kamu lebarkan. Oke, Matius 4. Semua manusia dicobai oleh keinginan perut, lapar, kuasa, dan tahta. Kekekalan, bukannya tahta itu semestinya, kekekalan. Nah, kenapa Simon itu ingin mencobai, diberi izin? Maksudnya setan dalam Simon diberi izin untuk membunuh Yesus. Ya karena itu, supaya Yesus bisa membuktikan bahwa dalam dirinya tidak tergantung Allah, tapi dia mempunyai roh dan hidup kekal. Ini yang ditakuti iblis adalah Yesus bangkit dari kubur. Sebab itu membuktikan Yesus tidak takluk pada maut. Kamu nggak nyambung dari kitabmu sendiri. Tuhanmu memberikan izin kepada iblis untuk menggodai manusia. Terlepas dia Yesus ataupun apa. Yang saya tanya, kenapa Tuhanmu memberikan izin untuk menyesatkan manusia? Bahkan menyesatkan Tuhan junior, yaitu Yesus. Kenapa? Ada ayatnya, bro. Diam kamu, Demian. Dan berkatalah ketika iblis membawa Yesus Tuhannya Demian ke atas gunung yang sangat tinggi, kemudian iblis ini memperlihatkan kepada Tuhan junior bernama Yesus. Oleh iblis diperintah oleh Tuhan senior untuk membawa Tuhan junior ini ke atas gunung. Lalu iblis ini berkata kepada Yesus, Tuhan anak atau Tuhan junior, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau wahai Tuhan dari rupa manusia sujud kepada iblis yang sudah diberi izin oleh Tuhan senior atau Bapak untuk sujud kepada dia. Itu gimana ceritanya? Bapak yang Tuhan senior memberikan izin kepada iblis untuk mencobai Tuhan junior. Itu gimana? Tuhan apaan ini? Jawab. Oke. Matius 4. Saya ulas ya. Bukan fix pada Yesus, tapi semua manusia. Ya, dari semua tadi manusia perutnya. Rasa lapar itu yang membuat orang bisa menjual imannya. Kedua, semua orang dicobai oleh keinginan untuk berkuasa. Nah, ketiga, semua manusia ingin hidup kekal. Itu percobaan iblis kepada semua manusia itu juga di segala zaman masih terjadi sampai sekarang. Iya, pertanyaannya kembali kepada tuduhanmu terhadap Al-Quran, terhadap Allah. Di dalam surah Sa'ad tadi ayat 82, kamu tanya kenapa Tuhan memberi kemuliaan kepada iblis. Nah, sekarang saya tanya balik. Kenapa Tuhanmu memberi izin kepada iblis untuk mencobai manusia? Bukan manusianya, tapi Tuhanmu yang senior itu yang kupertanyakan. Berdasarkan tuduhanmu terhadap Al-Quran yang kamu tidak ketahui. Kenapa Tuhanmu memberikan izin kepada iblis untuk mencobai manusia? Bahkan mencobai Tuhan yang berupa manusia juga. Kenapa? Ada apa dengan Tuhanmu? Karena dari awalnya saja sudah jelas ya. Yesus dibenci oleh manusia. Ia datang kepada miliknya dan miliknya tidak mengenali dia. Nanya Itu apa, dari jawab Itu manusia membenci Yesus karena pada diri manusia ada iblis. Pertanyaannya, kenapa Tuhanmu memberikan izin kepada manusia, kepada iblis untuk menyesatkan manusia sehingga dia membenci kepada Yesus? Nggak ada Tuhan memberikan izin Kamu kepada... diam, Demian. Kamu diam.
lagi jago kamu diam. Mute si Demian, mute. Pertanyaannya ini Demian, mute. Kamu diam kamu. Simon, dengarkan, iblis sudah diberi izin. Lukas 22 ayat 31. Makanya hati-hati kalau Anda mau membawa materi dari Al-Quran, karena Anda akan ditampar oleh kitab Anda sendiri. Jawab. Kenapa Tuhanmu memberikan izin kepada iblis untuk mencobai manusia? nggak ada di Lukas 22 iblis diberikan ini mandat untuk Diam, kamu diam, Dodol. Lukas 22 ayat 31. Kenapa lidahmu keluh, Agus? Lukas berapa? Biar saya tampilkan ayatnya biar kalian semua tahu Zuma ini tukang bohong. Ya, Tuliskan silakan. ayat. Ayo Zuma, tuliskan ayatnya. Saya nggak bisa nulis di sini. Ini tukang pelintir, tapi kabur. Tidak ada yang mau melintir. Silakan aja tunjukkan. Bukan. Silakan tunjukkan kitabmu. Silakan. Ada tanggapan? Lukas 22. Coba ntar saya Hmm. dulu. Saya tadi nggak mendengar. Silakan. Apa yang Anda ingin bantah dari kitab Anda sendiri? Ayat tuliskan. Silakan. Ya kamu bilang Lukas berapa? Loh, bukannya tadi sudah saya sebutkan berulang? Wah, pura-pura nggak dengar ini orang ini. Coba disebutkan sekali lagi, Mas Zulkifli. Lukas 22 ayat 31. Ya. Lukas 22 ayat 31. Tuh dengar nggak kupingmu, Gus? Dengarkanlah, Simon. Iblis sudah diberi izin untuk menguji, mencobai kalian. Tunggu, saya cari dulu ayatnya. Baru mau cari. Di Lukas 22 ayat berapa yang ada tertulis nama Simon? Ternyata kitabmu yang masih terjemahan juga kamu belum paham juga. Ini lucu ini. Aduh, itu macam out. Kamu bilang Simon. Di mana Lukas 22 tertera huruf S-I-M-O-N. Lukas 22 ayat 31. Aduh. Di situ Simon atau Petrus. Masih belum. Kita bantu ya, kita bantu untuk sastrinya tuh. Ini ya, Mas. Lukas. Pasal ini ya? Ya, betul. Coba lihat di terjemahan lamanya itu. Diberi izin. Di situ di dalam bahasa Yunani disebutkan dengan sebutan XCT1. Izin, diberi peluang, dituntut dia untuk bisa menyesatkan manusia.
dituntut untuk memiliki kemampuan untuk menyesatkan manusia. Itu artinya dalam bahasa Yunani, eksetesato. Jadi Anda mau lari kemanapun, Anda tidak akan pernah bisa berkelit. Makanya aku bilang, hati-hati memahami terjemahan Al-Quran dengan pemahaman sendiri. Ya, karena umat Islam itu lebih paham kitabnya daripada Anda. Sekarang giliran Anda ditampar kitab Anda sendiri. Anda goyah ke sana kemari. Mana dalilnya, mana dalilnya. Sudah jelas Lukas 22 ayat 31. Simon teriak bahwa iblis diberi izin. Kasar lagi, Mas Juma. Nih, lihat matamu dibuka lebar-lebar ya. Nih, lihat di screen. Kalau sudah diperlihatkan screen, jangan lupa-lupa, jangan pura-pura koneksimu putus-putus ya. Tadi waktu kamu menghujat aja koneksinya kenceng banget. Lihat. Tuh, diam 1000 bahasa dia. Yang lain kelihatan kan? Cuma kelihatan kan? Ya, kelihatan. Kelihatan. Zuma. Gimana tanggapannya si Zuma ini? Apalagi yang kamu omongkan? Randy, coba kamu tutup mulut dulu ya. Si Zuma ini tidak mau membaca. Tutup mulut gimana? Ini loh sudah saya start di sini. Yang kita bicarakan kan ini. Itu menawarkan hidup kekal. Jangan salah. Kita baca mulai dari itu. Aduh. Simon, dengarkan. Iblis sudah diberi izin untuk menguji kalian. Seperti gandum dipisahkan dari kulit, sehingga yang baik dipisahkan dari yang buruk. Buka matamu lebar-lebar, buka kupingmu lebar-lebar juga ya. Tuh, udah tak share screen, udah tak bantu untuk membacakan. Mana ini kontrol kamu? Jawab dong. Pura-pura nggak dengar. Bukan tidak dengar. Tunggu, saya lagi copy ayatnya biar kalian semua bisa lihat betapa murahan si Zuma itu menghujat Alkitab. Kok menghujat itu bunyi kitabmu loh, Subaidah. Subaidah, itu kitabmu yang mengatakan seperti itu. Kami bukan penghujat, saya bertugas untuk menampar kamu pakai dalil kitabmu. Wong itu kitab-kitabmu sendiri kok dibilang menghujat itu, kecuali saya bilang Tuhanmu berat. Kalau di Al-Quran, Agus, dengarkan Agus, di dalam Al-Quran, wa ma kana lahun alaihim min sultanin illa lina'lama may yu'minu bil akhirah. Dan tidak ada kekuasaan bagi iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepadanya dan siapa beriman kepada akhirat dan siapa yang beriman kepada setan atau ragu-ragu terhadap akhirat. Dan Allah maha memelihara segala sesuatu. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Paham ya? Jadi tuduhanmu terhadap Al-Quran surah As-Sad ayat 82 yang berdasarkan hanya terjemahan itu salah. Sekarang pertanggungjawabkan kitabmu. Setan diberi diberi kuasa untuk mencobai atau menguji manusia, bahkan menguji juga Tuhanmu. Itu Tuhanmu kenapa itu dia? Sampai-sampai memberikan izin ke iblis untuk mencobai Tuhan. Jawab. Kamu udah baca belum tadi saya udah share itu? Apalagi? Percakapan itu tentang ketika muridnya bertanya siapa yang akan duduk paling dekat dengan engkau di surga. Ini Tuhanmu memberikan izin kepada manusia, kepada iblis untuk mencobai manusia. Betul? Betul? Setuju enggak kalau Tuhanmu memberikan izin kepada iblis untuk mencobai anak keturunan Adam? Setuju enggak? Malah ini berasik ria di room chat ini. Dia di chat ini loh. Dia ini penghujat, Bang. Dia ini penghujat kelas kakap, tapi dia tidak ada ilmu, hanya berdasarkan terjemahan. Makanya pingin ku lihat keilmuannya di Zoom. Kalau di WA itu dia paling lincah itu mulutnya, kayak mesin ketik peninggalan Belanda. Nah, di sini dia error rupanya, nggak ada ilmu sama sekali.
Kenapa Tuhanmu yang senior, yang kamu sebut sebagai bapak, memberikan izin kepada setan untuk mencobai Tuhan junior, anak Tuhan atau Tuhan anak? Kenapa? Jawab. Oh, kelasnya kelas W atau ini. Makanya itu di chattingan di sini loh. Chattingan Zoom itu dia nulis itu apa yang ditulis ini. Kelasnya kelas ini, kelas W. Ketik. Kalau di sini udah. Bukan ketik-ketik bang, kalau di WA itu dia mulutnya kayak mulut perempuan. Di dalam Quran 5 ayat kecilan, ada begini. Seperti itu kalau dia di WA itu. Dengar. Ya. Kutipan tentang perkataan iblis. Itu mulai dari ayat 24. Percakapan waktu perjamuan malam. Ya. Nah, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat. Ya. Mereka orang menjalani kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidak demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu jadilah pelayan. Yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Nah, terus kamu yang tiga. Demian, kamu jangan ketak-ketik di situ ya. Kamu jangan kebakaran jenggot semua, aku mute itu kecuali 2 orang di sini yang saya izinkan, aku sama Mas Zuma. Kamu jangan baper ya. Dalam segala pertemuan yang kamu tadi suka nyerobot-nyerobot. Aku menentukan hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukan bagiku bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan kerajaanku dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Nah, terus ini yang Zuma kutip. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menabi kamu seperti gandum. Tetapi aku berdoa untuk engkau imanmu jangan dan kalau engkau kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tapi Yesus berkata, aku kata kepada Petrus, hari ini air tidak akan berkok sebelum engkau 3 kali engkau mengenal aku. Nah, jelas. Itu tentang masalah sorga, kekekalan sorga. Jangan sampai ditukar dengan kekekalan yang dari dunia. Nah, Zuma mau pelintir apa? Loh, Tentu. itu kamu jawab dulu. Kenapa Tuhanmu memberikan izin kepada setan untuk menyesatkan manusia, bahkan menyesatkan Tuhan Yesus, Tuhan Junior? Kenapa? Itu yang perlu kamu jawab. Bukannya kamu petantang-petenteng sana kemari. Ini muncul pertanyaan ini berdasar terhadap hujatanmu terhadap Al-Quran. Surah yang kamu katakan tadi itu bahwa iblis, Allah memberikan setan untuk mencobai manusia kemuliaan. Diberi kemuliaan dalam surah Sad ayat 82. Nah, saya balik saya kan udah jawab nih ceritanya. Apa yang kamu tuduhkan tentang Al-Quran, tentang Allah, di situ dikatakan iblis berkata, demi keperkasaanmu wahai Tuhanku dan keagunganmu, aku akan menyesatkan. Nah, jadi iblis yang akan menyesatkan. Di kitabmu, Tuhan memberi izin kepada setan untuk menyesatkan Tuhanmu bernama Yesus. Silakan. Mana? Ayat yang kamu kutip itu tidak ada tertulis Tuhan beri izin. Yesus malah berdoa untuk Petrus supaya imannya jangan gugur. Kamu baca itu ke Lukas 22 ayat 31. Hai Simon, Simon, lihatlah iblis telah diberi izin untuk menguji kalian. Terjemahan 1985. Kamu akan menyela. Baca original teksnya. Nah, tak kasih. Original teksnya mengatakan, Simon, Simon, edou ho satanas exetesato. Exetesato itu apa? Diberi kemampuan untuk menyesatkan. Dituntut dia memiliki kemampuan untuk mampu menyesatkan manusia. Siapa yang memberi kemampuan untuk menyesatkan? Bapakmu yang kamu sebut dengan roh bertanduk 7 dan bermata 7 itu yang memberikan kekuasaan kepada iblis untuk menggodai manusia. Apa yang akan Anda lakukan? Apa yang Anda katakan? Berdasar terhadap hujatanmu, Sad 82. Ternyata di kitabmu, justru Tuhanmu yang senior itu memberi izin kepada iblis untuk mencobai Tuhan junior, bahkan manusia yang lain. Silakan. Oke,
Lukas 22 ya. 32. Nah, lalu Tuhan berkata, Simon, Simon, lihatlah setan telah menuntut untuk menampi engkau seperti gandum. Apa yang masalah di sini? Cuma Di situ dia diberi izin, diberi kemampuan ekseteso, eksetesato. nah, jadi setan minta izin Yesus. Betul. Loh, kok larinya ke Yesus? Justru Yesus itu akibat karena Tuhanmu yang senior yang ada di Pulau Patmos dilihat itu memberi izin kepada iblis untuk menggodai Tuhanmu yang berupa manusia. Makanya dia ditenteng ke bukit yang tinggi. Oi, di Patmos itu tahun berapa? Waktu Yesus ngomong ke Simon itu tahun berapa? Jangan campur aduk sejarah. Saya tidak kabur. Tuhanmu yang berupa roh-roh yang bertanduk 7 bermata 7 itu memberikan izin kepada setan, Satanas, untuk eksetesato memiliki kekuatan untuk menyesatkan, diberikan kekuatan, diizinkan dia untuk menyesatkan manusia. Bahkan kepada Tuhannya Kristen dicobai juga. Itu gimana kamu menjelaskan itu? Yang tertulis cuma Lukas 22 ayat 31, lihat iblis telah menuntut. Bukan menuntut, di situ kata eksetesato. Itu bahasa original teks kitabmu. Simon, Simon, edou, ho, Satanas, eksetesato. Himas, seluruh. Himas itu merujuk kepada semua dari kalian. Seluruh manusia, sinitesai akan disesatkan. Hoston siton. Jadi kamu tidak bisa lari. Kalau misalnya kamu menolak terjemahan lama, kita langsung masuk ke original teksnya. Di situ iblis sudah diberi izin, ada kemampuannya untuk menguji kalian. Bahkan fakta di lapangan, Yesus yang adalah Tuhan juga dicobai. Kamu mau lari kemana? Ini Lukas 22 bicara tentang hidup kekal di surga dengan hidup kekal di bumi. Ya, giliran saya tunjukkan dalilnya ayat 31, tadi kamu menunjukkan dalilnya ayat 82 dari surat Sad. Sementara surat Sad itu banyak ayatnya, bukan cuma satu itu. Satu itu aja kamu sudah error. Sekarang giliran kamu ketampar dengan dalilmu Lukas 22 ayat 31, kamu katakan Lukas 22 itu bercerita tentang, saya nggak tanya satu perikop. Saya cuma tanya, kenapa Tuhanmu memberi izin kepada iblis mencobai Tuhan junior? Jangan manusia deh, Tuhan junior aja, Tuhan anak. Silakan. Dari ayat itu aja, kamu nggak bisa buktikan bahwa Tuhan kasih izin. Loh, dalilnya ada. Itu dalilnya sudah berbunyi seperti itu. Bahkan saya sudah baca original teksnya. Meski dalam tatanan masih terbata-bata. Karena itu bukan kitab saya. Simon, Simon, edou, ho, Satanas, eksetesato. Setan diberi izin, diberi kemampuan. Iblis menuntut. Nah, jadi iblis itu sedang bicara dengan Yesus. Hey, Tuhan berikan Petrus ini untuk saya sesatkan. Gak usah kamu lari-lari ke sana sini. Nah, di logika sini aja kamu udah gagal buktikan. Loh, kan fakta. Dengar dulu, saya tanya samamu. Yesus itu dicobai oleh iblis. Percaya? Kamu percaya kalau Yesus yang adalah Tuhan itu dicobai oleh iblis? Percaya enggak? Itu percaya atau tidak Tuhanmu dicobai oleh iblis? Percaya atau tidak? Itu masih dalam wujud manusia. Iya, saya tidak tanya itu dalam wujud setan atau manusia. Saya tanya Yesus itu yang adalah Tuhanmu dicobai sama setan atau tidak? Jawab. Ya, sekarang Jawab dulu, wahai manusia tidak berakal, jawab dulu. Yesus yang adalah Tuhan itu dicobai iblis atau tidak? Jawab ini dulu. Nah, saya lihat ya judulnya. Ya, kok lihat judul? Film kali ya? Saya tanya, apakah Yesus itu pernah dicobai oleh setan? Kamu tinggal jawab aja. Ya atau tidak. Oke. Gampang itu. Kok gampang, tapi kamu nggak jawab, malah mutar-mutar. Yesus yang adalah Tuhan itu pernah dicobai setan atau tidak?
Jawab dong. Matius 4 ya. Di situ dimulai dengan huruf besar saja Yesus. Tidak ada roh, tidak ada Tuhan. Iya, saya tidak mau pemahaman animismemu Yesus itu Tuhan ataupun bukan. Yang saya tanya, apakah Yesus yang inkarnasi daripada roh-roh bertanduk 7 bermata 7 itu pernah dicobai oleh setan? Terlepas dia Tuhanmu atau bukan, saya tanya, Yesus anak Maria itu pernah dicobai setan atau tidak? Yesus manusianya sesudah puasa dicobai oleh setan. Nah, Itu jawab memang- aja, nggak usah malu-malu. Yesus pernah dicobai oleh setan, betul? Betul? Ya, betul. Nah, atas izin siapa setan itu bisa melakukan sesuka dia? Di Matius 4:1 sampai 11 itu kan ada. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai. Iya, Matius ya. 4 Itu 1 sampai 11 itu. Ini coba lihat di screen. kan apa? Tuh. Jadi Tuhannya ini namanya Yesus dicobai ya. Dicobai Ya, oleh dicobai. iblis. Ya. Atas izin siapa? Itu pertanyaan Bang Zuma kan begitu. Nggak usah gagal. Atas izin siapa? Gagal paham. Yang dicobai iblis itu apa? Menjadikan batu. Kok larinya ke batu? Terus apa lagi? Kuasa dan kekekalan. Buka pelan-pelan Bang Zuma. Itu semua manusia. Iya, Yesus Yesus dicobai oleh iblis. Atas izin siapa? Bisakah iblis itu melakukan sesuatu tanpa izin Tuhanmu? Betul. Ayo. Ayo. Makanya perlu izin. Nah, ini lagi Fit. Sekarang saya tanya, kamu sudah jawab Tuhan Junior, ya, Theos anak itu sudah dicobai oleh iblis atas izin siapa? Nggak ada izin-izinan. Loh, itu dalilmu, Simon. Tuhan sudah memberi izin iblis untuk mencobai manusia. Kalau di dalam Al-Quran, saya ajarin supaya lain kali kamu jaga lisanmu untuk menghujat Al-Quran. Qala fahbit minha fama yakunu laka anta takabbara fiha fakhruj ila innaka minas sagirin. Itu jelas dalilnya. Tuhan, fokus. Mereka perlu dengar ocehanmu ya. Loh, Di Matius kamu 4, kan membawa-bawa ayat suci Al-Quran, tapi cuma terjemahannya. Kalau di dalam Al-Quran, itu nggak bisa dipahami cuma satu ayat itu, apalagi caramu memahaminya berdasarkan atas kebencianmu. Ternyata setelah saya terangkan dalil saat ayat 82, itu tidak seperti itu maksudnya. Gitu. Nah, sekarang giliran kamu ditanyai kitabmu, justru iblis memberi izin untuk mencobai Tuhan. Kamu sekarang malah katakan saya lari dari materi. Padahal itu intinya di situ. Agak kuat ini Bang Jul. Ya. Di Matius 4:1 itu loh. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Betul. Iya. Betul. Iya. Terus ini kan aneh ya. Tuhannya kok dicobai sama iblis. Kita ngomong ini yang ketiga kali ya, tolong dicatat ya, tolong biar jangan buang waktu saya dan juga orang-orang. Iblis mencobai Yesus dengan apa? Ubah batu jadi roti. Yesus lakukan tidak? Tidak. Berarti Yesus tidak taat pada iblis. Kedua, dia mengangkat Yesus ke atas bait Allah. Semua ini kuberikan jika kamu sujud padaku. Tidak dilakukan juga. Iya, sama. Iblis juga menggodai saya untuk menyembah manusia bernama Yesus. Saya tidak ikut. Apa bedanya dengan Yesus? Yang menjadi poinnya di sini, iblis diberi izin untuk mencobai manusia, termasuk Tuhannya Kristen, Yesus. Itu gimana ceritanya? Kok iblis diberi izin untuk mencobai Tuhan? Itu gimana ceritanya? Itu udah betul. Semua manusia dicobai oleh iblis. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhanmu memberikan izin kepada iblis untuk mencobai manusia?
Gimana? Loh, tadi kan dalilnya sudah jelas, Simon. Dengarkan, iblis sudah diberi izin untuk menguji kalian. Ah, Tuh, nggak bisa. Lukas dulu bicara tentang hidup kekal dan hidup kekal di bumi. loh, dalilmu Ya, kalau kok yang di kamu Matius ingkari 4, sendiri? Gimana sih? XCT1 itu jelas diberikan kewenangan untuk menyesatkan manusia. kamu bilang betul, itu betul. Jadi iblis itu menyesatkan manusia supaya Kenapa dia diberi izin? Kenapa dia diberi izin untuk menyesatkan manusia? Kembali kepada pertanyaanmu di Sat 82 itu terhadap tuduhanmu kepada Al-Quran. Nah, di kitabmu kenapa iblis diberi izin untuk menyesatkan manusia? dari awal saya bilang ya, ingat, Allah tidak menciptakan robot. Dia menciptakan manusia dengan bebas kehendak. Faktanya, apa yang kamu pelintirkan dari ayat Lukas 22 itu? Kok saya dituduh pelintir gimana sih? Justru kamu yang memelintir. Kamu katakan manusia diberi kehendak bebas. Karena itulah kemudian apa kaitannya dengan iblis? Diam dulu, teman ya. Lukas 22, perikopnya adalah kehidupan kekal di surga dan hidup kekal di dunia. Itu. Terus saya tanya samamu, Quran Short itu perikopnya apa? Kamu kan cuma memahami terjemahan sepotong-sepotong dari ayat 82. Sekarang secara perikop surah Short itu apa? Surah Sad. Ya. Secara perikop keseluruhannya itu apa? Nah, kita selesaikan dulu Lukas 22 sebab Kok saya nggak mau Lukas 22, saya mau ayat 31-nya aja. Sama halnya kamu hanya ayat 82-nya saja kan? Nah sama, saya juga mau hanya ayat 31-nya. Nggak usah kamu bawa Lukas 22. betul, dengar semuanya. Apa yang saya ulang dan lagi, Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Ya, itu lihat, Simon, iblislah menuntut engkau untuk disesatkan. Nah, kesesat di sini apa? Petrusnya ini menyangkal Yesus adalah Tuhan. Bukannya sesat. Kenapa? Itu yang tadi saya bilang dari awal, kehidupan kekal di surga dengan kehidupan kekal di bumi. Di mana di ayat 31 diterangkan itu di mana? Ya baca ayat selanjutnya. Kamu baca short ayat selanjutnya nggak? Atau hanya ayat 82 aja? Oh, boleh. Silakan. Makanya saya tanya, perikop daripada short itu apa? Lain waktu itu panjang soalnya. Makanya juga saya katakan, kamu jangan bawa ayat lain. Cukup ayat 31. Saya nggak ada waktu untuk ayat lain. Iblis diberi izin menggodai manusia. Itu aja. Gimana? Iya. Ya. Kenapa Tuhanmu memberi izin? Kenapa Tuhanmu memberi izin mencobai manusia? Dalam Lukas 22 atau Matius 4. Lukas 22 ayat 31. Oke, Lukas 22. Itu setelah istilahnya Yesus bertanya pada Petrus, kalau kamu mengaku aku, kamu akan mati dan ikut aku. Nah, tapi kalau kamu menyangkal aku, kamu akan hidup dan meninggalkan aku. Selesai. Saya paham kalau itu yang saya tanya, kenapa Tuhanmu memberikan izin? Ini saya pakai pola pemikiranmu terhadap short ayat 82. Kenapa Tuhanmu memberi izin kepada iblis mencobai manusia? Ayo. Iya. Iblis mencobai manusia itu udah jelas. Ya, buktinya aja. Ya, pertanyaan saya, kenapa Tuhanmu? Kenapa dia memberi izin kepada setan untuk mencobai manusia, bahkan mencobai Tuhan juga? Kenapa? Tidak memberi izin, ya, memberi kehendak bebas kepada manusia. Iya, kepada manusia Allah memberikan kehendak bebas, tetapi kepada iblis Allah memberi izin untuk menyesatkan kepada makhluk yang diberi kehendak bebas. Itu di kitabmu Lukas 22 ayat 31. Kalau di Al-Quran, kalau di Al-Quran surah Saba ayat 21, iblis tidak diberi kehendak bebas.
Di situ dikatakan wa ma kana lahu alaihim min sultanin illa lina'lama may yu'minu bil akhirah. Di situ, dan tidak ada kekuatan iblis terhadap mereka. Dia tidak diberi kekuatan, dia tidak diberi upaya seperti yang ada di dalam kitabmu Lukas 22 ayat 31 itu. Enggak. Kalau di sini melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman dan siapa yang ragu-ragu. Itu tujuannya iblis diciptakan. Kalau di kitabmu memang untuk menggodai sesuai dengan dalil kitabmu. Nah, Anda jawab, kenapa Tuhanmu memberikan izin kepada iblis untuk mencobai Yesus? Sebab dia tahu Yesus datang untuk merampas apa yang iblis pegang. Itu kamu asumsi atau kamu pakai ada dalil? Tidak, itu yang terangkum dalam seluruh Alkitab. Oh, dalilnya di mana? Satu ayat aja, nggak usah seluruh Alkitab. Anda mau pakai ayat Patmos? Silakan, Anda mau pakai Patmos, mau pakai Parmor juga boleh. Tunggu, saya cari. Oke, Wahyu 21 ayat 8. Ini yang saya bilang kehendak bebas, ya. Tetapi bagi pengecut juga yang tidak percaya dan yang merusak, dan bagi pembunuh dan para pezina, bagi penyihir, bagi penyembah berhala, bagi semua orang berdusta, bagi mereka adalah lautan yang dinyalakan oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Oke, jadinya Nggak nyambung. Allah tidak memaksa Yesus. Nggak nyambung kamu. Dengar. Iya. Nggak nyambung emang. Sebab kamu kalau dicopot takiyahmu itu satu persatu. Enggak, di sini kan yang disebutkan di Wahyu 8 ini, Wahyu 21 ini, dengar. Di situ dikatakan orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, orang-orang ini melakukan sundal, pendusta, kekejian, membunuh karena dicoba iblis, karena dibujuk oleh iblis, karena iblis sudah diberi izin untuk mencobai mereka. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan memberikan iblis izin untuk mencobai manusia sehingga dia menjadi keji, menjadi pembunuh, menjadi sundal dan sihir dan seterusnya? Kenapa? Oh, mau salto kemanapun saya kejar. Kenapa Tuhan memberikan izin kepada iblis sehingga manusia itu ada yang menjadi orang tidak percaya, ada menjadi orang yang keji, ada yang menjadi pembunuh dan seterusnya? Kenapa? Makanya itu kan saya bilang Lukas 22 ayat 31, 2 itu udah jelas. Kamu harus pilih kehidupan kekal di dunia atau kehidupan kekal di sorga. Petrus aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Maksudnya apa? Allah tidak membiarkan manusia dicobai iblis. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Allah memberi kuasa kepada iblis untuk mencobai manusia? Kenapa nggak usah ada itu supaya manusia semua masuk ke surga? Itu kan yang kamu pertanyakan dalam Quran Surat 82 itu. Nah, sekarang jawab versi kitabmu. Gampang sekali jelasinnya. Gampang, tapi dari tadi ini sudah hampir sejam kamu mutar-mutar aja mencari pembenaran tapi nggak bisa. Saya nggak perlu pembenaran, itu gampang. Pokoknya segala sesuatu yang menentang Kristus adalah itu ajaran. Nah, orang yang menentang Kristus itu karena digodai iblis. Pertanyaannya, kenapa Tuhanmu memberikan kekuasaan kepada iblis untuk menggodai manusia? Jawab. Sudah saya bilang kehendak bebas. Loh, iya manusia itu punya kehendak bebas. Oke, pertanyaan saya, kenapa Tuhanmu memberikan izin kepada iblis untuk mencobai manusia yang memiliki kehendak bebas itu? Jawab. Ya supaya kita lihat iblis itu ada di dunia. Asumsi. Iblis itu ada meski tidak diberi kuasa untuk mencobai manusia, ketahuan iblis itu ada. Sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhanmu memberikan izin untuk menggodai manusia, bahkan menggodai Tuhan? Tidak, dari awal pun juga tidak ada istilah Tuhan izin. Iblis itu emang sudah ada. Dalilmu jelas.
Simon, Simon, tengoklah iblis diberi izin untuk menguji kalian. Apa pertanyaannya dipermudah aja Bang Zulkifli. Perhatikan ya, biar Biar nggak bingung tuh si Agus itu. Ya, Baik, diam, Bang. Randy, kamu diam. Saya uraikan biar jelas bagi semua. Mereka, misalnya nih, taruhlah si Zuma. Zuma, kita pergi sembahyang ke tempat itu bakal bawa duit. Nah, saya bilang sama si Zuma sekarang nih, Zuma, hati-hati kamu ntar diajak sembah ke dukun. Salahkah saya? Iya, pertanyaannya, kenapa Tuhanmu memberi izin? Coba kamu lihat deh. Kamu lihat bagaimana kemudian ketika di Taman Eden, Adam yang kalian fitnah itu sebagai penyebab dosa, itu dicobai oleh iblis. Kenapa Tuhan tidak melarang iblis untuk mencobai Adam? Itu saya bilang kehendak bebas. Loh, Ngerti nggak? kehendak bebas siapa? Ini yang saya tanya antara Tuhanmu yang roh bertanduk 7 bermata 7 itu dengan iblis. Kenapa dia tidak melarang iblis untuk jangan mencobai manusia, Adam? Manusia diciptakan dengan kehendak bebas ya. Zuma, itu tadi nih masalah dukun tadi ya. Dengarkan dulu, betul manusia diberi kehendak bebas. Yang jadi objek pertanyaan saya ini adalah Tuhanmu. Ini berdasar terhadap ayat Shad ayat 82. Kenapa Tuhanmu memberikan izin kepada setan untuk menggoda manusia, bahkan menggoda Yesus yang kau tuhankan itu? Kenapa? Karena manusia punya kehendak bebas. Betul, manusia punya kehendak bebas. Pertanyaannya, Tuhanmu itu loh, kenapa memberikan izin kepada setan? Bantu jawab aja, Yesus Gus, yang ya. Kita bantu jawab ya. Iya. Karena sudah mendapatkan Yesus. SIM itu. Sudah mendapatkan SIM itu si iblisnya itu. Surat izin membuat dosa itu. Itu aja jawabannya gampang, Gus, Agus. Daripada susah-susah, daripada muter-muter, itu aja udah selesai. Ya. Apa yang dia? Oke, betul. Iblis minta izin untuk sesatkan selesai. Iya, sudah. Jadi minta izin ya. Cuma minta izin katanya. Ya, dan diizinkan. Tidak, buktinya Yesus berdoa supaya imannya jangan gugur. Loh, sekarang manusia banyak pendosa itu karena diizinkan oleh Allah untuk mencobai atau Allah melarang setan untuk mencobai manusia? Jawab. Itu gampang. Ya itu tadi kan pecohan di padang gurun itu udah jelas semua. Bukan. Sekarang seperti kamu kan diperintahkan oleh Yesus menyembah kepada Allah saja. Faktanya kau menyembah Yesus. Nah, apakah itu kamu mengikuti perintah Tuhan atau perintah setan? Ya lah, itu kan udah tertulis juga. Yesus Ya, memerintahkan ya, taat kepada hukum Taurat. Kamu justru ingkar terhadap Taurat. Itu perintah Yesus atau perintah setan? Jawabannya adalah perintah setan. Nah, sekarang saya tanya samamu, kenapa Tuhanmu memberikan izin untuk menyesatkan kamu menyembah Yesus? Kenapa? Aduh, ampun. Baca itu nih ya. Dia datang kepada milik dan miliknya tidak mengenal dia. Nah, barang siapa percaya pada Anak Allah, dia akan selamat. Tetapi barang siapa yang tidak percaya akan ke neraka. Nah, sekarang kenapa Tuhanmu memberikan izin kepada iblis untuk orang lain tidak percaya? Kenapa? Mana? Lukas 22, X 3132. Buktinya saya tidak percaya kepada Kristen untuk menyembah Yesus. Nah, sekarang saya tanya, saya tidak percaya bahwa menyembah Yesus itu adalah ajaran yang benar. Nah, siapa yang menggoda saya untuk tidak percaya itu? Menurutmu pasti iblis. Kenapa iblis diberi izin untuk membujuk saya tidak percaya kepada ketuhanan Yesus? Makanya itu kan Yesus di ayat berikutnya berkata, Simon, aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Iman padaku, bukan pada Allah. Sekarang pertanyaannya, kalau gugur imannya itu kan karena iblis. Nah, kenapa iblis diberi izin untuk menggugurkan iman seseorang? Jawab. Itu gampang. Dari tadi gampang. Itu gampang. Nah, apa gampangnya?
Cuma dalam masalah Petrus ini, dia akan menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Nah, dia lebih mencintai hidup kekal di dunia, bukan hidup kekal di surga. Iya, kenapa orang itu lebih mencintai hidup kekal di dunia? Kenapa harus Tuhan menggodai dia supaya dia lebih cinta kepada kehidupan dunia? Kenapa diberi iblis untuk mampu menggodai manusia supaya lebih cinta dunia? Kenapa? Oh, itu kamu begini, oke ya. Ini ada nih seorang nabi yang kata bla bla bla, pokoknya saya punya hidup kekal dalam diri saya. Percaya nggak kamu? Apa? Ya istilahnya kamu lihat kamu akan hidup. Percaya nggak kamu? Ya saya percaya kalau saya akan hidup dan saya sekarang lagi hidup. Nih, oke, kita ini ilustrasikan ya Juma. Jadi si Petrus ini dengerin Yesus. Kamu percaya saya akan bangkitkan kamu pada akhir zaman dan barang siapa lihat saya, dia juga akan hidup. Ini perkataan Yesus loh ya. Ini masih manusia biasa. Pantas nggak dibilang Tuhan? Ini Petrus yang bertanya nih. Iya. Kira-kira Ya. pada hari terakhir itu si Petrus lebih sayang Tuhannya atau lebih sayang Yesusnya? Lebih sayang Yesusnya, makanya dia tidak menyembah Yesus. Karena Yesus mengajarinya untuk menyembah kepada Allah saja. Aduh, itu cetek. Masalah Allah itu cetek. Ya, faktanya si Petrus menyangkal Yesus karena Kalau dia menyangkal berarti dia berhasil dicobai oleh iblis. Pertanyaannya, kenapa Tuhanmu memberi izin kepada iblis untuk mencobai Petrus atau Simon? Seperti yang saya bilang, ada nih nabi keliling dunia yang aku ini punya hidup kekal. Jadi barang siapa percaya saya akan bangkitkan dia. Nah si Petrus ini cuma ngelihat ini Yesus lahir dari perempuan, hidupnya begitu susah gampang. Iya, tapi kan itu berkat daripada kerjaan iblis. Sekarang kamu menyembah Yesus karena pekerjaan iblis. Kenapa Tuhanmu ya Allahmu? Kenapa Theosmu memberi izin kepada iblis untuk mencobai manusia? Ya, kita selesaikan dulu si Petrus dulu nih. Kamu tidak pernah bisa menjawab itu. Kamu hanya menjawab karena manusia diberi kehendak bebas. Nah, karena itulah saya ingin mengembalikan kepada kebodohanmu terhadap Al-Quran Shad ayat 82. Jadi Shad ayat 82 itu, kamu kan menuduh Tuhan memberikan kemuliaan kepada iblis. Oke? Nah, kamu ditampar oleh kitabmu sendiri. Sekarang saya simpulkan supaya kamu paham Al-Quran Shad 82. Iblis berkata, demi keperkasaanmu wahai Tuhanku, dan keagunganmu wahai Tuhanku, aku akan menyesatkan anak cucu Adam semuanya, kecuali orang yang engkau pilih dari mereka yang beribadah kepadamu. Paham ya? Jadi iblis itu diberi kemampuan sesuai dengan polanya dia untuk menyesatkan manusia yang ikut terhadap dia dan manusia menyelamatkan dirinya ketika manusia itu taat menyembah hanya kepada Allah. Paham ya? Jadi di dalam Al-Quran surah Shad itu tidak ada Tuhan memberikan kemuliaan kepada iblis untuk kemudian mencobai manusia. Bahkan iblis itu diusir, dikutuki, bahkan akan tinggal di neraka selama-lamanya bersama dengan orang yang kafir, yang ingkar terhadap Tuhan, Anda menyembah kepada manusia. Itu. Jadi iblis itu dikutuk, bukan diberi kemuliaan. Jadi lain kali kalau kamu ingin memahami Al-Quran, apalagi terjemahan Al-Quran, kamu harus mengikuti materi pembelajaran Quran, Agus. Ya? Jadi jangan sok-sokan. Saya kira sudah paham sampai di situ. Kamu sendiri, ya. Nah, ini masalah Petrus. Nah, jadinya apa? Petrus menyangkal kan? Betul, iya, karena iblis berhasil mencobai dia, makanya dia menyangkal. Pertanyaannya, kenapa Tuhanmu memberi izin kepada iblis untuk mencobai Petrus? Itu karena Petrus belum melihat Yesus mati dan bangkit.
Selesai Zuma. Loh, Jadi, orang-orang yang melihat Yesus bangkit ada ribuan, ada dari Romawi, ada dari orang Farisi, ada orang-orang Saduki. Kalau itu benar, tapi itu kan cuma dongeng. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa orang-orang yang hidup di zaman Yesus bangkit tidak menuhankan Yesus seperti Kristen? udah makan, Anda nyungsep. Ya? Apa? Saya udah mau habis nih. Apa? Anda nyungsep. Oh, pertanyaan saya satu aja Anda nggak bisa jawab. Kenapa Tuhanmu memberikan izin memberikan izin setan menggodai Petrus, manusia, dan bahkan Tuhanmu yang junior itu, Yesus? Apa jawabanmu kemudian? Karena diberi kehendak bebas. Nggak nyambung kan? Yang nyungsep siapa? Tuhan tidak beri izin kepada setan untuk menyesatkan manusia. Oh, dalil Tuhan kitabmu saya sudah bacakan. Ekseteso. Dia diberi izin. Eksetesas. Ah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ya, Petrus tidak akan percaya Yesus Tuhan kalau dia tidak bangkit dari kematiannya. Itu yang Yesus katakan, dan itu yang Petrus ingin lihat. Begini Gus. Apa sih yang ingin kamu sampaikan ini sebenarnya? Apa yang ingin kamu Yang tadi saya sampaikan. apa yang ingin kamu jajakan? Karena kamu muter-muter aja di sini. Apa yang ingin kamu sampaikan? Lukas 22 yang kamu pakai Zuma, itu pembicaraan tentang kehidupan kekal di surga dan kehidupan kekal di bumi. Iya. Kenapa ada yang kekal di dunia, ada kekal di bumi, di akhirat? Karena ada yang disesatkan. Pertanyaannya, kenapa Tuhanmu memberi izin menyesatkan manusia, iblis ini? Tuhan tidak mengizinkan iblis cobai Petrus. Tuhan doakan. Kalau Tuhanmu tidak memberikan izin mencobai manusia, maka seluruh manusia saat sekarang ini menyembah semua kepada Tuhan yang benar. Buktinya ada yang menyembah ke sapi, ada yang menyembah kepada manusia, ada yang menyembah kepada roh. Siapa yang menyesatkan mereka? Iblis. Siapa yang mengizinkan itu? Siapa yang menyesatkan mereka? Nah, itu ada dalam kitabmu. Baca tuh, plototin Lukas 22 ayat 31. Iblis memberi izin kepada manusia untuk mencobai manusia. Iblis memberi izin kepada iblis untuk mencobai manusia. Roma nyungsep kesian. Kok nyungsep? Lukas 22. Kok nyungsep? Gak bisa diberi hidup kekal di surga dan hidup kekal di bumi. Udah selesai Zuma. Nggak usah kamu. Itu Tuhanmu memberi izin mencobai Yesus. Kalau tidak diberi izin, tidak mungkin Yesus yang adalah Tuhannya Kristen itu ditenteng naik ke bukit. Gak mungkin. Ngerti? Semua manusia dicobai oleh iblis. Siapa yang memberi izin? Siapa yang memberi izin? Ya kalau kamu bilang Allah memberi izin, ya kita baca Quran. Kalau Nah, ini kitabmu sudah masuk di dalam matamu. Kamu larinya ke Al-Quran. Tadi sudah saya bacakan. Dalilnya sudah jelas. Saat ayat 82 itu tidak seperti yang kamu pahami. Coba. Bahkan saya sudah membacakan dalilnya kepadamu. Ya, wa ma kana lahu alaihim min sultanin illa lina'lama. Jadi iblis tidak diberi kekuatan terhadap manusia, melainkan hanya agar manusia itu bisa dibedakan mana yang beriman, mana yang kufur, mana yang kafir. Coba. Itu Al-Quran. Nah, sekarang kitabmu justru mencobai Yesus. Ini memalukan ini. Tuhan kok dicobai sama setan. Ya tapi menang. Tapi dicobai kan? Ya karena Yesus masih manusia. Terus kapan dia jadi Tuhan? Saat dia mengampuni dosa. Oh, gitu. Kapan dia mengampuni dosa? Kapan? Di mana dia mengatakan dosamu telah kuampuni? Aduh, banyak, Pak. Markus 2. Markus 2. Ya, coba aja lah Markus 2 itu. Markus 2, dosamu telah diampuni. Oke. Yang saya tanya, pernyataan Yesus, dosamu telah aku, Yesus yang mengampuni. Mana dalilnya? Justru kenapa Yesus nggak pakai itu kata ganti dalam dirinya? Itu asumsi serigala untuk membenarkan Yesus itu sebagai Tuhan. Sebenarnya iblisnya itu kamu. Iblisnya itu kamu karena kamu mencobai manusia untuk manusia menyembah kepada Yesus yang adalah manusia. Yesus sendiri mengajarkan menyembah hanya kepada Tuhannya, yaitu Allah.
Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Ya. Satu-satunya Allah yang benar, Yang kamu kutip, satu-satunya Allah yang benar itu yang mana menurut Yesus? kamu mau ngajak saya debat. Satu-satunya Allah yang benar itu, ini saya mau buktikan iblisnya itu siapa sebenarnya di sini. Saya mau tanya, satu-satunya Allah yang benar yang menurut Yesus itu yang mana? Udah galau ya. Enggak. Kamu galau Saya mempertanggungjawabkan diri perkataan saya bahwa yang iblis itu adalah kamu sebenarnya. Makanya saya tanya, Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Engkau yang adalah satu-satunya Allah yang benar itu yang mana menurut Yesus? Jawab. Engkau satu-satunya Allah yang benar Ya. adalah Elohim. Ya, itu siapa itu? Elohim. Ya. Itu Yesus ya? Elohim itu yang dibilang. Itu Yesus. Oh. Itu Yesus. Elohim itu Yesus. Iya betul. Nah, sekarang siapa iblisnya yang mengajarkan itu? Karena Allah mengatakan jangan ada ilah lain, jangan ada sembahan lain. Kenapa sekarang kamu mengajarkan menyembah kepada Yesus? Iblisnya sekarang nyata kan? Yesus itu. Yesus sudah mengatakan satu-satunya. Kok kenapa jadi Yesus juga yang adalah Allah? Padahal Allah itu adalah engkau yang satu-satunya yang adalah Elohim. Sementara saya adalah utusanmu. Kenapa sekarang kamu tampil mengajarkan Yesus itulah satu-satunya Allah itu? Sementara Yesus mengatakan engkau satu-satunya Allah dan aku adalah utusanmu. Nah, Yesus adalah bapaknya itu Allah sendiri. Loh, dia adalah utusan. Kamu jangan menyesatkan di sini. Udah ketahuan kan siapa iblisnya? Yesus itu utusan, harus dikenal dia sebagai utusan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Yesus dikenal sebagai utusan, Allah dikenal sebagai satu-satunya Allah yang benar. Nah sekarang kamu mau mengatakan dua-duanya atau tiga-tiganya? Dalam Yesus begitu dibaptis roh Allah di dalamnya. Nah, tuh, coba ketahuan kan siapa iblisnya? Makanya saya katakan, kalau kamu ingin memelintir ayat Al-Quran, ngaca dulu, karena iblisnya sebenarnya itu kamu. Cuma gimana sih kamu ini mau bahas apa? Membahas tentang iblis yang kamu tuduhkan di dalam Al-Quran surah Sad, ujung-ujungnya ternyata yang iblis itu adalah kamu. Surat Sad ya, kamu bilang ya surat Sad. Nah, kan baca ayat 86. Kan kamu yang ini, kan kamu yang bawa ayat itu. Ya, makanya itu jangan kamu banggakan surat Quran dulu ya. Oh jelas saya banggakan loh, itu kitab saya. Saya bangga dengan Al-Quran. Qala fa bi izzatikal ugwiyannahum ajma'in. Oh bangga saya punya kitab suci Al-Quran. Nah sekarang kitabmu. Kamu melarang kita bangga itu lucu kamu ini Gus. Kitabmu. Kamu malah mengajarkan kita menyembah kepada Yesus. Sementara Yesus sudah terang-terang mengatakan kalau mau mendapatkan hidup yang kekal cukup mengenal Tuhannya Yesus. Siapa itu? Allah yang maha suci lagi maha tinggi, yang Islam kenal dengan sebutan Subhanahu wa ta'ala. Yesaya 5 ayat 16. Allah itu maha suci lagi maha tinggi. Nah, Yohanes 17 ayat 3 ayat favorit kamu ya, kita baca nih yang benar ya. Sesungguhnya Yesus perkenalkan satu-satunya Allah yang benar. Siapa itu? Satu-satunya Allah yang benar. Jadi hanya Yesus yang bisa tunjukkan satu-satunya Allah yang benar. Yang mana? Kalau misalnya orang lain. Ketika Yesus menunjukkan satu-satunya Allah yang benar itu, Yesus menunjukkan dirinya sebagai apa? No. Jangan bahas dulu, itu ada 3 bagian soalnya. Di situ 2 bagian di ayat 7 di ayat 3 itu. Mengenal Yesus sebagai utusan, mengenal Tuhannya Yesus sebagai Allah satu-satunya Allah. Kamu mau pelintir apa lagi? Sekarang udah ketahuan siapa iblisnya. Melalui Yesus kita melalui Yesus kita kenal. Iya, memang Yesus sebagai utusan memperkenalkan siapa Allah itu.
Makanya dia katakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti perkataanku. Perkataan Yesus, hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Engkau Allah satu-satunya yang benar. Satu-satunya. Kalau satu-satunya itu menurutmu apakah ada duanya? Ayat itu jelas berkata, melalui Yesus kita mengenal satu-satunya Allah yang Tidak ada seperti itu di dalil itu, nggak ada. Kamu jangan pelintir kitabmu sendiri, kan kasihan. ayatnya. Saya nggak takut. Tulis Yohanes 17 ayat 3. Tuliskan kalau saya pelintir ayat itu. Ya, silakan. Coba. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Betul. Nah, mana dalilnya yang kau katakan di ayat 3 ini bahwa harus melalui Yesus? Nah, mengenal satu-satunya Allah yang benar. Nah, kalau Yesus yang satu-satunya, apakah ada dua-duanya? apa yang Allah itu satu-satunya Allah yang benar. Nah, kalau Allah satu-satunya Allah yang benar, apakah ada duanya? Jawab. Oh, tentu ada. Loh, berarti Yesus bohong. Berarti Yesus kamu tuduh bohong. Karena Yesus mengatakan, engkau satu-satunya Allah yang benar. Kamu katakan bukan satu-satunya, tapi ada duanya. Berarti yang benar Yesus atau kamu? Yesus yang rasul atau kamu yang setan? Atau kebaliknya, Yesus yang setan, kamu yang rasul. Kalau Yesus jelas mengatakan Allah satu-satunya Allah yang benar. Tapi kamu mengatakan tidak. Yesus juga adalah Allah yang benar. Berarti kamu yang benar atau Yesus? Jawab. Tahuan kan siapa iblisnya sekarang? Kita baca ayat ini. Ketahuan siapa iblisnya sekarang kan? Mengajarkan menyembah kepada selain daripada Allah. Itulah iblis. Makanya saya katakan, iblis yang dimaksud di dalam Al-Quran dan juga yang dimaksud dalam ajaran Yesus itu adalah Anda. Kalangan serigala berbulu ayam. Ngerti? Nah, itu kamu baca ya. Inilah hidup yang kekal sebab mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Engkau loh, bukannya Allah satu-satunya yang benar. Iya, engkau, bukan aku. Aku kedudukannya hanya sebagai utusanmu. Betul. Nah, sekarang satu-satunya Allah yang benar itu kenapa kamu katakan juga Yesus itu Allah yang benar? Sementara cuma satu Allah yang benar, yaitu Dia yang ada di surga, yang disembah oleh Yesus. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, karena Bapakku lebih besar daripada aku. Berkata juga hanya Yesus yang bisa tunjukkan satu-satunya Allah yang benar. Iya, Yesus telah menunjukkan satu-satunya Allah yang benar itu adalah Allah yang ada di surga, di langit, yang telah mengutus Yesus. Dia tidak bisa didengar suaranya, wajahnya pun tidak bisa didengarkan. Dia bukan manusia dan bukan anak manusia. Jadinya, tanpa Yesus kamu tidak bisa kenal satu-satunya Allah yang benar. Saya mengenal Yesus sebagai rasul utusan Allah kepada Bani Israel yang mengajarkan menyembah kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi, yang disebut oleh Bani Israel dengan sebutan Hasem. Dari perjanjian lama juga disuruh menyembah Allah yang benar. Betul. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya, apa ada yang keduanya? Iya, jadi hanya Yesus yang bisa tunjukkan satu-satunya Allah yang benar. Selesai. Iya, yang mana? Yesus kan mendudukkan dirinya, memperkenalkan dirinya sebagai utusan Allah. Nah, yang satu-satunya Allah itu yang mana? Ya, itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Iya, nah Yesus kan cuma utusan, betul? Utusan saat, kamu dapat hidup kekal jika kamu kenal Yesus sebagai utusan, menunjukkan satu-satunya Allah yang benar. Nah, berarti Yesus bukan Allah. Siap-siap Tanpa melintir. Yesus kamu Siap-siap melintir ini. Berarti Yesus bukan Allah. Siap-siap melintir. Di ayat
kalau Yesus kita kenal Allah yang benar. Loh, Nah, Seka- itu sudah. sekarang saya tanya, ketika Yesus menyuarakan tauhid kepada Bani Israel, engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku yang diutusnya. Jawaban pertama tadi benar, jawaban kedua udah mulai melintir nih, menuhankan Yesus itu. Jadinya tanpa Yesus kamu nggak bisa kenal Allah yang benar. Buktinya Abraham, Musa tanpa Yesus mengenal Allah yang benar. Yesus juga mengenal Allah yang benar. Aku menyembah apa yang aku kenal, kata Yesus, Yohanes 4 ayat 22. Abraham sampai pada Nabi Ah. Samuel itu masih cara muka hadap muka dengan Tuhan. Nah, Ya, sekarang Tuhan masih berjumpa dengan nah, dan iya. Sekarang ya, kamu mau jualan apa ketika Yesus sendiri yang kau sembah itu mengajarkan menyembah kepada satu-satunya Allah? justru apa yang Yesus ajarkan supaya kita jangan disesatkan oleh Allah-Allah yang lain. Hanya Ya. Yesus yang bisa tunjukkan Nah, Allah yang benar. sekarang Allah Bapa dengan Allah Anak itu sama atau tidak? Justru itu ayatnya maksudnya begini. Saking banyaknya Allah Yesus itu diutus untuk bilang ini loh Allah yang benar. Yang mana? Satu-satunya Allah yang benar. Ya, Allah yang benar yang mana? Dirinya atau Tuhannya yang ada di surga? Allah yang benar, yaitu Allah yang telah mengutus Yesus, bukan Allah yang telah mengutus. Iya, Allah yang benar yang mengutus Yesus. Betul. Sekarang yang mengutus Yesus itu bukan Yesus, tapi Allahnya. Di mana itu kau punya otak, kawan? Yesus itu utusannya Tuhan, bukan Tuhan yang mengutus dirinya. Yang lainnya tolong silent, yang lainnya silent aja. Oke? Cuma si aku saja. Satu-satunya Allah yang benar menurut Yesus itu yang ada di langit atau yang ada di bumi? Jawab. Yang ada di langit lah. Nah, pada saat itu Yesus di mana? Yesus sendiri berkata ya. Tunggu. Kamu jangan menyesatkan. Iblis yang tidak kelihatan aja bisa ditolak dengan ayat-ayat suci. Apalagi yang kelihatan kayak Anda. Saya tanya, pada saat Yesus mengatakan Allah yang benar itu satu-satunya adalah yang ada di surga atau yang ada di bumi? Siapa? Aduh. Oh, itu yang di surga lah. Nah, terus Yesus di mana pada saat dia berkata seperti itu? Di bumi. Nah, berarti yang di bumi itu bukan Allah satu-satunya kan? Betul, tugas Yesus itu apa? Nah, oke, udah selesai, udah, sudah terjawab. Jadi pada saat Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar yang ada di Samayin sana yang kalian kemudian terjemahkan sebagai surga, padahal itu adalah langit. Tuhan yang benar itu adanya di langit. Pada saat Yesus mengatakan itu, dia ada di bumi. Berarti satu-satunya Allah yang benar hanyalah sembahannya Yesus yang ada di langit. Sekarang iblisnya apa? Iblisnya mengajarkan menyembah Tuhan yang ada di bumi, yaitu anak Maria. Yesus dengan embel-embel itu kan saat itu dia dalam keadaan rupa manusia. Padahal Yesus dengan rupa manusianya jelas mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal engkau, mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai manusia utusannya. Sekarang siapa yang mengenal Yesus sebagai bukan manusia tetapi Tuhan dalam rupa manusia? Terus yang bisa tunjukkan satu-satunya Allah yang benar itu udah fix, udah tulis semua. Iya, berarti yang satu-satunya Allah yang benar itu kan kamu sudah akui yang ada di langit, betul? Ya betul. Nah, berarti Yesus ada di mana pada saat itu? Di mana apanya? Pada saat dia mengajarkan kepada muridnya, bukan kepada Kristen, kepada muridnya. Ketika muridnya diajarkan oleh Yesus satu-satunya Allah yang benar adalah yang ada di langit. Yesus berada pada saat itu di mana? Di bumi kan? Betul. Nah, apakah murid-muridnya kemudian mengimani bahwa Yesus itulah Allah yang ada di langit? Makanya itu kan tadi Lukas 22 itu kan saya jelasin. Hidup kekal di bumi atau Tahuan kan sekarang siapa iblisnya?
Yesus dengan terang mengajarkan satu-satunya Allah. Iblisnya berupaya memutar lidah supaya orang mengakui Yesuslah Allah itu sendiri. Itu iblis lah yang memakai agama supaya manusia tidak percaya Alkitab. Iya betul, iblis menggunakan agama Kristen untuk tidak percaya kepada gospelnya sendiri, bahwa Tuhan satu-satunya itu adalah Allah yang benar yang ada di surga, bukan Yesus. Kamu terlalu jujur. Allah yang surga. Selesai. Oke ya, udah ketahuan ya. Pertama, kamu nggak paham Al-Quran. Kedua, kamu sudah mengakui Tuhanmu mengutus iblis untuk menggodai manusia. Ketiga, kamu mengajarkan manusia menyembah Yesus, sementara Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada satu-satunya Allah yang benar. Keempat, iblisnya adalah serigala berbulu domba. Kelima, serigalanya adalah kamu. Keenam, iblis itu adalah Agus sang penghujat Al-Quran. Selesai. Yesus yang tunjukkan satunya Allah yang benar dan hidup kekal. Oke, Mo. Baik. Sudah selesai juga, tolong buat saya. Ya, kamu terlalu pintar buat setan. Kamu kalau mau jadi iblis, jangan setengah-setengah. Kamu pesan di toko topeng yang berupa yang menyeramkan gitu. Jangan setengah-setengah menyerupai iblis. Ngajarkan manusia menyembah kepada manusia itu adalah pekerjaan setan. Paham? Hidup yang itu adalah percaya kepada Nah, Allah yang ada lagi setan baru nih. Demian ini jangan dibuka mute-nya, Ceo. Jangan dibuka mute-nya. Kalau Demian nggak terima silakan. yang telah mengutus Muhammad. Oh. Geser ke lainnya. Kalau nangis jangan di sini. Ya. Jangan dibuka ya CEO host ini. Atau lupa semua CEO hostnya nanti ini. Kalau Demian masih belum terima, silakan geser ke room yang lain. Silakan Bang Zuma, ditutup atau closing atau apa ini, silakan. Oke, baik. Jadi Al-Quran itu sangat jelas menerangkan di dalam surah Sa'ad, dan juga Al-Quran Allah telah menerangkan di dalam ayat suci Al-Quran surah Al-Araf, bagaimana kemudian Allah menceritakan tentang tipikal iblis. Iblis itu diminta oleh Allah untuk taat selamanya kepada dirinya. Iblis diminta untuk taat dan sujud menyembahnya kepada Allah. Hanya dengan perantaraan perintah untuk sujud kepada manusia bernama Adam, iblis menolak karena kesombongannya. Ini cari 1-2 dengan Kristen. Disuruh sujud menyembah kepada Allah, menolak. Justru menyembahnya kepada manusia. Jadi antara iblis dengan serigala itu cari 1-2. Allah menerangkan di dalam surah Al-Araf ayat 13 sampai ayat 18. Bagaimana kemudian Allah berfirman, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhrij innaka minaz sagirin. Jadi Allah itu mengutuk iblis, bukan malah memberi izin. Allah mengutuk iblis atas keinginannya sendiri untuk membangkang atas kesombongannya. Maka enyahlah kalian dari surga, dari Taman Eden, karena kamu sepatutnya tidak menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Itu. Kala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis kemudian menjawab, beri tangguhlah waktu kepadaku sampai hari mereka dibangkitkan. Qala innaka minal munzarin. Ya, di situ dikatakan Allah berfirman, jika itu yang engkau mau, kamu akan termasuk yang diberi penangguhan waktu. Lalu dikatakan dalam ayatnya, iblis menjawab, qala fabima agwaitani dikatakan di ayat ini tidak, ya. Aku akan minta untuk bisa menghalang-halangi mereka. Maaf, saya lupa dalil ayatnya. Yang jelas dikatakan di ayat ke-15, ayat 16 dikatakan, iblis menjawab, engkau telah mengutuk aku, engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ya, itu dikatakan oleh iblis. Lalu Allah kemudian mengatakan, iblis kemudian mengatakan, sumala atiyannahum. Di situ dikatakan, min baini aidihim wa min khalfihim.
iblis akan menggodai Adam dan keturunannya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ya, engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur kepadamu. Lalu Allah menjawabnya apa? Qala khruj, jadi perintah, keluarlah kamu. Ya, keluar dari mana? Minha, apa itu? Taman Eden atau Jannah, Adenen. Ya, jadi ini yang harus dipahami oleh Agus sang penghujat. Lalu Allah menerangkan, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, menyembah kepada selain daripada aku, berupa manusia atau berupa roh, pasti akan aku isi neraka jahanam itu dengan kamu dan pengikut-pengikutmu, yaitu orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim ini? Yang sudah tahu Yesus itu manusia, yang sudah tahu Yesus menunjukkan satu-satunya Allah yang benar adalah yang di langit, tapi tetap juga dengan kebodohannya menyembah kepada Yesus yang adalah manusia. Pasti aku akan isi jahanam dengan kamu semuanya. Itu perkataan Allah. Kembali kepada surah Sa'ad, ya, yang dibawa oleh si Agus sang penghujat ini. Beliau ini memang penghujat di grup WA. Di situ dia mengatakan Allah memberikan kemuliaan kepada iblis untuk menyesatkan manusia. Tadi kita sudah mengulas dalilnya dari surah Al-A'raf, bagaimana Allah murka mengutuk iblis, bahkan berjanji kepada iblis akan memasukkan ke neraka sebagai tempat kediaman dia selama-lamanya. Di dalam surah Sa'ad ini, para sahabat-sahabat sekalian, di situ jelas dikatakan iblis berkata, demi keperkasaanmu, demi kekuasaanmu, demi keagunganmu, wahai Tuhanku, aku akan menyesatkan anak cucu Adam semuanya, kecuali orang yang engkau pilih dari mereka untuk beribadah kepadamu dan tidak beribadah kepada makhluk. Dan engkau jaga sehingga aku tidak mampu menyesatkannya, karena engkau tidak memberi jalan untukku terhadapnya. La ughwiyannahum ajma'in. Engkau tidak memberi aku jalan untuk menyesatkan orang-orang yang beriman kepadamu. Nah, jelas di dalam Lukas 22 ayat 31, Simon, Petrus, Allah telah memberi izin kepada iblis untuk mencobai kalian, sehingga Tuhannya Kristen pun tidak luput dari percobaan iblis. Saya kira demikian para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang agak ngegas sedikit. Itu untuk pelajaran kepada si Agus sang penghujat ini, supaya lain kali jangan pernah menghujat Al-Quran dengan menggunakan pemahaman sendiri, yang mana pemahamannya itu berdasar terhadap kebenciannya kepada Islam, dengan mengais-ngais, memelintir-lintir terjemahan ayat-ayat suci Al-Quran. Demikian. Terima kasih Bang Zulfikar. Terima kasih Bang Zuma. Ya udah kita lihat lah itu. Kalau sudah terpojok ya begitu. Ternyata hari ini si Agus tadi naik motor King tadi itu, kabur dia. Kabur terbirit-birit dia nih. Naik motor King pulang pakai bebek 70. Oke, saya buka semua. Masya Allah. Kan Demian tadi yang teriak-teriak. Makanya aku tutup semua Demian biar gak asal sobot. Kalau kamu silakan buat tema. Tema sudah ada, kamu ngerokok. Demikianlah para sahabat-sahabat sekalian, ya, debat saya dengan Agus sang penghujat yang mencoba untuk membawa ayat-ayat suci Al-Quran yang tidak dipahaminya berdasar kepada ilmu. Qala fa bi izzatikal ugwi yannahum, di situ dikatakan ajmain. Jadi iblis ini menerangkan tentang apa yang kemudian diterima oleh Allah, di mana dia mengakui Allah itu adalah Tuhannya juga. Dia mengatakan akan menyesatkan anak manusia, kecuali yang taat kepada yang taat kepada perintah Allah dan juga kepada perintah Rasulullah Muhammad SAW. Itu sangat jelas. Jadi sang penghujat ini, ya, itu terpingkal-pingkal ketika ditanyai tentang kitabnya yang kaitannya dengan Allah memberi izin kepada iblis untuk menggodai manusia, bahkan jauh daripada itu mencobai Tuhannya Kristen juga. Kenapa di sesi ini saya agak ngegas kepada si Agus? Karena beliau ini adalah penghujat.
Dia adalah penghujat yang harus diberi pelajaran. Kenapa saya memberikan penekanan terhadap Saudara Agus? Apakah karena saya benci? Atau karena saya marah? Atau karena saya tidak suka kepada dia? Ya, sebenarnya penekanan yang saya lakukan itu supaya dia bisa sadar bahwa dengan cara dan metode yang saya lakukan selama ini menghujat Al-Quran, Islam dan Rasul Muhammad SAW, bahkan kepada Allah, itu adalah salah. Karena kenapa? Ternyata umat Islam itu lebih paham Al-Quran daripada saya, dan saya selama ini ternyata keliru memahami terjemahan. Itu maksud saya dan itu adalah tujuan saya. Supaya dia ini lain kali tidak lagi membawa-bawa ayat-ayat terjemahan ayat-ayat suci Al-Quran untuk dia pelintir, untuk kemudian menghina Allah, menghina Rasulnya, dan menghina umat Islam, serta menghina Al-Quran itu sendiri. Saya kira seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Itu karena saya juga manusia biasa. Saya bukan nabi, saya bukan wali Allah. Saya hanya manusia biasa sama seperti sahabat semua. Lalu kemudian saya juga minta maaf ketika di channel kita itu terlalu banyak iklan. Itu bukan karena kemauan saya, tapi itu adalah dari pihak YouTube-nya sendiri. Nah, untuk menyiasati itu supaya sahabat semua bisa tidak jenuh dengan iklan-iklan itu, ya kalau sahabat lagi nyimak konten yang ada di channel kita, begitu ada iklan, boleh sisipkan waktu untuk membaca komen-komen yang ada di komen kita. Lalu kemudian atau membaca 2 ayat, 3 ayat dari ayat suci Al-Quran. Begitu iklan, langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Dan seterusnya dan seterusnya. Baca aja. Begitu selesai dalil ayatnya kita bacakan, iklannya juga udah selesai. Jadi dapat double pahala. Bacaan Qur'annya dapat, terus infaknya terhadap anak yatimnya dapat, terhadap mu'alafnya dapat, ilmunya juga dapat. Dan yang paling terpenting adalah kelembutan hati yang akan kita dapatkan ketika kita mengikhlaskan waktu kita untuk menyimak hal-hal yang baik, apalagi dibarengi dengan membaca Al-Quran. Jadi ketika ada iklan, coba kita baca Quran rame-rame. Itu diamalkan supaya semuanya dapat, amal jariahnya dapat, ilmunya juga dapat. Jangan dihilangkan iklannya. Kenapa? Karena di dalam periklanan itu banyak juga karyawan dari perusahaan yang memberi iklan ini untuk menghidupi karyawan-karyawannya, di mana mereka juga itu adalah saudara-saudara kita Muslim. Misalnya iklan dari perusahaan kendaraan. Nah, di perusahaan kendaraan itu tujuannya beriklan untuk memajukan usahanya. Memajukan usahanya berarti untuk mensejahterakan karyawannya. Mensejahterakan karyawannya berarti mensejahterakan keluarga-keluarga kita juga yang adalah Muslim sebagai karyawan di sana. Jadi tidak ada sisi negatifnya ketika kita mencoba untuk bersedekah waktu, kota, dan seterusnya. Hanya saja pesan saya ketika iklannya itu berbau agama, dalam arti kata agama seberang yang menjajakan gospel, menjajakan ajaran mereka, itu ditinggalkan aja iklan seperti itu. Boleh di skip yang kayak begitu. Demikian sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas dukungannya selama ini. Saya tidak bisa membalasnya. Insya Allah ya, Sang Pencipta kita lah yang akan membalasnya dengan kebaikan-kebaikan. Akan membahagiakan sahabat semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Akhir kalam dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.